Shalom, saya akan mempresentasikan mengenai pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan dari pembelahan ini yaitu untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan satu sel induk semula. Dan pembelahan mitosis ini hanya terjadi sekali. Namun di pembelahan mitosis juga ada tahap interfase, yaitu tahap di mana nukleus dan membran inti masih tampak jelas. Setelah itu DNA atau kromosom masih berbentuk benang-benang halus yang disebut dengan kromatin. Pada tahap ini terjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada GA atau sel bertumbuh dan berkembang, yang kedua ada S atau sintesis yaitu reputasi DNA, yang ketiga ada G2 yaitu persiapan untuk membelah. Selanjutnya ada tahap profase, tahap di mana membran inti, nukleus, dan nukleolus perlahan-lahan menghilang. Di tahap ini juga benang-benang kromatin memudar dan menebal sehingga membentuk kromatin-kromatid. Kromatid akan membelah membentuk kromosom yang terdiri dari 2 kromatid, yaitu sister kromatid. Nah, kedua sister kromatid ini nantinya akan dihubungkan dengan suatu protein yang dinamakan dengan kinetokor. Dan di tahap ini juga, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setelah itu, sudah terbentuk jaringan-jaringan spindle dan selesailah tahap profase ini. Setelah tahap profase, ada tahap metafase, tahap di mana kromosom homolog atau kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama sudah berada di tengah atau berada pada bidang pembelahan. Setelah tahap metafase, ada tahap anafase, tahap di mana masing-masing sister kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan dan benang-benang spindle yang menempel pada kinetokor dan menarik sister kromatid juga ke arah kutub yang berlawanan. Setelah tahap anafase ada tahap telofase, tahap di mana terbentuknya 2 sel anakan dan membran inti juga mulai terbentuk kembali. Setelah tahap telofase maka akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk 2 cincin pembelahan sel yang menjadi 2 seperti anakan. Dan pada pembelahan yang selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan sel cara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana setiap anakan memiliki kromosom separuh dari kromosom induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel gamet atau sel kromatin dan berlangsung selama 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah menghasilkan sel gamet. Di tahap meiosis 1 ada profase 1 dan di profase 1 ada beberapa fase yang bisa disebut dengan lezipadidia. Yang pertama ada leptoten. Di tahap ini kromatin menebal dan membentuk kromosom. Setelah itu ada tahap zigoten, tahap di mana kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama sedang berdekatan yang membentuk sinapsis yang berfungsi untuk mengangkat kromosom homolog. Pasangan kromosom homolog atau yang disebut dengan bivalen ini akan berbentuk tetrad yang terdiri dari 4 kromatid. Yang selanjutnya ada pakiten. Di tahap pakiten ini terjadi pindah silang atau pertukaran materi genetik pada lokasi antara 2 kromatid yang bukan saudara. Dan tempat atau lokasi terjadinya pindah silang ini dinamakan dengan kiasma. Setelah pakiten ada diploten, di mana sinapsis mulai menghilang serta kromosom homolog mulai memisahkan diri namun masih melekat pada kiasma. Dan tahap terakhir yaitu diakinesis. Membran inti dan nukleus mulai menghilang. Setelah itu sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan benang-benang spindle juga mulai terbentuk, lalu berakhirlah masa profase 1. Setelah tahap profase 1 ada tahap metafase 1, tahap di mana kromosom homolog berjejer pada bidang pembelahan. Setelah tahap metafase 1 ada tahap anafase 1, tahap di mana pasangan kromosom homolog bergerak menuju kutub yang berlawanan. Di tahap ini juga terjadi reduksi atau pengurangan kromosom.
Setelah tahap anafase 1, ada tahap telofase 1. Di tahap ini terbentuk dua anakan. Membran inti dan nukleus juga sudah mulai terbentuk. Di pembelahan meiosis ini bersifat haploid yang artinya sama dengan kromosomnya berkurang atau setengah dari kromosom induknya. Setelah tahap telofase 1 berakhir, maka akan ada tahap profase yang kedua, yaitu di mana membran inti dan nukleus mulai menghilang. Setelah itu sentrosom juga mulai membentuk menjadi dua sentriol dan terbentuklah benang-benang spindle. Setelah tahap profase 2 ada tahap metafase 2, di mana masing-masing kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap metafase 2 ada tahap anafase 2, di mana kromatid yang bukan saudara bergerak masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Setelah tahap anafase 2 ada tahap telofase berakhir, ada tahap telofase 2 di mana terbentuk 4 sel anakan yang tidak identik dengan induk, dan kromosom anak terdiri setengah dari kromosom induknya. Selain itu, membran inti dan nukleus juga sudah mulai terbentuk kembali. Sekian dari presentasi saya mengenai pembelahan mitosis dan meiosis.